Gue tahu lu bisa dengerin gue. Dan ada beberapa hal yang harus lu dengerin dan lu perhatiin. Rafki, calon suamiku. Terima kasih karena kamu sudah memilih aku untuk menjadi pendamping hidup kamu. Lu dengerin gue, Rafka. Kalau lu gak segera bangun, pernikahan lu dengan Ayuna akan hancur. Bahkan pernikahan lu sudah hancur dengan Ayuna. Karena saudara kembar lu sendiri yang udah ngerebut istri lu. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ini kemana sih dokter ya? Kok gak keluar-keluar ya? Hei, Ayuna, kamu tenang aja. Mama yakin ibu kamu akan aman-aman aja ditangani oleh dokter. Oke? Gak bisa, Ma. Gak bisa tenang. Ibu aku tuh demensia, Ma. Ini kalau dokter yang gak keluar-keluar, mungkin ada terjadi apa-apa sama ibu aku gak tahu. Apa aku masuk aja kali ya, Ma ya? Masuk aja deh. Nggak gitu dong, Ayuna. Kalau kamu masuk ke dalam, yang ada dokter bakalan terganggu untuk menangani ibu kamu. Udah Lana, sabar ya. Kamu harus percayakan semuanya kepada dokter. Oke? Tenang. Ayuna, Tante. Ya. Gimana keadaan Bu Dewi? Lagi ditangani oleh dokter. Ayuna, kamu tenang aja ya. Ibu kamu pasti baik-baik aja. Ya. Kenapa sikap Ayuna jadi kayak begini? Silakan. Emang kamu kenapa jalannya kayak gitu? Kenapa kamu? Udah gak penting, gak apa-apa kok. Kamu rapi banget. Habis dari acara pertunangan Rafki sama Ayuna. Iya. Jadi mereka udah tunangan. Jadi, tapi pesta pertunangan tadi agak kacau sih. Kacau gimana? Penjahat! Penjahat! Itu penjahat! Itu penjahat! Ibu. Dewi? Jadi Ayuna udah ketemu sama ibu kandungnya? Iya, tapi ternyata Pak Dharma itu adalah orang yang pernah menghancurkan hidup keluarganya Ayuna. Oh ya? Terus kamu kok kelihatannya sedih, Mi Amor? Kenapa? Ya, tadi sebelum aku kesini, aku tuh pengen nganterin Ayuna sama Meli ke rumah sakit. Karena pas di venue tiba-tiba mendadak ibunya tuh jatuh pingsan. Tapi Meli menolak. Aku malah diusir-usir, disuruh pergi. Istri kamu parah banget sih. Segitunya dia sama kamu, jahat banget sama kamu ya. Dia kayaknya gak pernah sayang deh sebenarnya sama kamu, Memor, dari awal. Aku yakin banget. Ayuna juga. Emang iya? Ya iyalah. Segitunya dia benci sama kamu sampai ngusir kamu kayak gitu. Harga diri kamu taruh di mana? Ayuna juga. Gak tau diri banget, kayak kacang lupa kulit. Aku gak terima kamu digituin. Ya, Mor. Emang selama ini, emang cuma kamu dari dulu yang bisa ngertiin aku. Kamu yang sabar ya. Aku pokoknya akan selalu belain kamu. Kamu
kamu juga sabar ya. Pengacaraku lagi bekerja keras untuk bebasin kamu dari sini. Dan ternyata pengacara Rafki juga mencabut delik aduan mereka. Tapi sebelum kamu bebas dari sini, aku yakin mereka pasti akan minta kamu tanda tangan soal perjanjian. Kalau aku udah bebas, aku jamin hubungan Ayuna sama Rafki akan makin berantakan. Ya Mor, kamu kenapa diam? Mikirin apa sih? Aku cuma lagi mikirin betapa jahatnya Ayuna sama istri kamu ke kamu. Kasihan kamu. Maaf, tapi aku rasa kita perlu bicara. Enggak, kita nggak perlu bicara apa-apa lagi. Aku udah tahu kalau kamu nggak cinta sama aku. Jadi kita nggak perlu ngobrol. Mami, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Coba kamu bilangnya gini. Aku udah move on dari Dania. Dan aku hanya mencintai kamu, Naomi. Kamu bilang kayak gitu sambil tatap mataku. Oke. Aku Kamu gak bisa kan bilang kayak gitu? Gak apa-apa kok, Arta. Aku udah nerima semuanya. Kita putus aja ya. Kita akhiri aja hubungan ini. enggak gitu, Mama. Mami. Papa kok belum istirahat? Obatnya udah diminum belum? Aku nggak mau minum apa-apa. Aku tuh lagi dipenuhi rasa bersalah yang teramat sangat. Dan semua ini karena dosa masa laluku. Sampai menghancurkan hubungan Rafki dan Ayuna seperti sekarang ini. Wah, kalaupun Papa terus pikirin, percuma. Semua udah terjadi. Jadi ya udah, mau diapain lagi? Kamu tuh nggak tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Dan yang jadi korban, itu anakku yang nggak tahu apa-apa. Sekarang seharusnya Rafki dan Ayuna itu bahagia bertunangan. Tetapi aku sudah mengacaukan semuanya. Dan yang lebih parah lagi, aku tuh tulus sayang sama Ayuna. Tapi setelah apa yang terjadi, nggak mungkin dia akan memaafkan aku. Udah Papa marah. Mama emang gak tahu apa-apa. Mama gak tahu semuanya. Tapi yang Mama tahu cuma satu. Kalau Mama terlalu cinta sama Papa. Udah, itu aja. Tante, Ayuna, ini saya bawain makanan. Sama ada minuman juga, Tante. Makasih ya. Kamu minum dulu ya, Ayuna. Enggak, makasih. Ayuna, kamu dari siang kan belum makan, minum juga pasti kamu sedikit. Makan sama minum sedikit ya. Aku nggak mau kamu sakit. Gak usah, gak perlu. Aku gak pengen makan, gak pengen minum juga. Aku cuman pengen ketemu sama ibu aku. Aku pengen lihat kondisi ibu aku, udah itu aja. Ayuna, makan ya. Kamu udah tadi kan juga belum makan. Nah, gak pengen. Kalau memang kamu ingin melihat ibu kamu seneng, kamu harus makan. Kamu gak mau kan nanti kalau ibu kamu sudah ditangani sama dokter, lalu sehat, ngeliat kamu nangis, pasti akan sedih ibu kamu. Karena tahu kamu sakit. Gak mau kan seperti itu? Makan ya. Mau mama yang suapin atau kamu makan sendiri? Atau nak Rafki yang suapin? Nah, mama aja.
Rafka, gue tahu lo bisa dengerin gue. Dan ada beberapa hal yang harus lo dengerin dan lo perhatiin. Rafki, calon suamiku. Terima kasih. Karena kamu sudah memilih aku untuk menjadi pendamping hidup kamu. Lo dengerin gue, Rafka. Kalau lo gak segera bangun, pernikahan lo dengan Ayuna akan hancur. Bahkan pernikahan lo sudah hancur dengan Ayuna. Karena saudara kembar lo sendiri yang udah ngerebut istri lo. Yang sudah ngerebut Ayuna, Rafka. Kalau lo gak bangun, semuanya akan hancur. Kalau lo gak bangun, istri lo, bokap lo, perusahaan lo, semua kerja keras yang lo udah kerjakan selama ini akan sia-sia. Lo akan kehilangan semuanya. Lo bangun sekarang, atau lo akan kehilangan semuanya.